Ini lagi mas-mas satu. Tempat duduk kamu di mana? Hitung sampai 3. Kalau kamu nggak buka helm, saya lapor kepala sekolah. 3. Hai, apa kabar? Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana rasanya memiliki wajah yang tampan? Misalnya seperti Ariel Noah, Jeffrey Nicole, Mimin, dan lain sebagainya. Pastinya hidup akan lebih bahagia dan lebih menyenangkan, bukan? Nyatanya, tak semuanya akan seperti itu. Karena di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah alur film yang berasal dari negara kita tercinta, yakni negara plus 62 yang berjudul Terlalu Tampan. Film ini bergenre drama komedi keluarga yang disutradarai oleh Sabrina Rossellini Kalangi yang dirilis pada tanggal 31 Januari 2019. Jalan ceritanya diadaptasi dari salah satu komik yang ada di webtoon dengan judul yang sama. Dan diantaranya dibintangi oleh Ari Irham, Nikita Willy, Rachel Amanda, Kelvin Jeremy, dan juga Tara Budiman. Film ini menceritakan seorang remaja yang memiliki wajah yang super tampan. 3. Dan karena ketampanannya itu, membuat dia tak berani keluar dan hampir 100% kehidupannya selalu dihabiskan di dalam rumah. Allah yang paling tampan, kau yang ku sayang. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang remaja yang bangun dari tidurnya. Ia bernama Trisno Jalaran Soko Kulino atau kita sebut saja Kulin. Dia adalah tokoh utama dalam cerita ini. Kulin adalah anak terakhir dari 2 bersaudara. Kakaknya bernama Okisana Helvin. Dia adalah pemuda berusia 19 tahun dan juga memiliki wajah yang tampan. Ketampanan adik dan kakak ini tak lepas dari gen keluarganya. Saat masih muda, ayah mereka berhasil mengumpulkan 1.200 mantan, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga yang ternyata juga berwajah tampan. Juga tampan. Hari-hari yang Kulin lalui hanya di dalam rumah. Hal itu membuat kekhawatiran keluarganya. Berbagai cara telah dilakukan keluarganya untuk membuat Kulin mau keluar rumah. Kamu tuh berbakat basket, tahu nggak? Basket sekarang, kamu nanti bisa join tim nasional. Sampai akhirnya mereka memiliki rencana agar Kulin mau keluar rumah. Dengan berpura-pura bahwa keluarga mereka sedang berada di ambang kebangkrutan yang mengharuskan Kulin berpindah dari homeschooling ke sekolah reguler. Tapi kan tawaran uangnya lumayan, Pak. Buat bayar biaya homeschooling Kulin semester terakhir ini. Ternyata rencana itu berhasil. Kulin mau pindah ke sekolah reguler semester depan. Namun dengan syarat Kulin hanya mau sekolah khusus pria. Kulin cuma mau masuk sekolah khusus cowok. Next scenes akhirnya tiba di saat Kulin menuju ke sekolahnya. Nama sekolah itu adalah SMA Horizon. Dia masuk di kelas 12 IPA 4. Dan untuk mengantisipasi efek ketampanannya itu, dia memakai helm sebagai pelindung. Setibanya di kelas, ternyata tak semulus perkiraannya. Dia harus bertemu dengan 3 tak yang diketuai oleh seorang bernama Sidi. Cabut. Dan saat pelajaran akan dimulai,
Guru perempuan yang melihat Kulin memakai helm di dalam kelas menyuruhnya agar melepas helm yang dia gunakan. Lalu, dengan seketika, ketampanan Kulin membuat sang guru masuk ke rumah sakit. Ayo ini, ditungguin teman-teman kamu ini. 3. Melihat hal itu, Kulin langsung lari karena merasa bersalah telah membuat gurunya pingsan. Namun saat sedang berlari, ia dijegal oleh seseorang yang mana itu adalah salah satu anggota dari 3 Tak. Tak pernah untuk menang. Kemudian Kulin disekap oleh 3 Tak dalam sebuah gudang di sekolahnya itu. Ternyata 3 Tak ingin memanfaatkan ketampanan Kulin untuk mengait pemimpin dari sekolah khusus wanita yaitu SMA BBM bernama Amanda, agar SMA BBM mau diajak mengadakan prom gabungan. Lo bisa bikin budak. Kesal dengan perbuatan 3 Tak, Kulin lalu melaporkan pada kepala sekolah atas tindakan pembulian yang telah dialaminya. 3 tipe direct bullying, yaitu verbal, fisikal, dan juga damage. Tak disangka, kepala sekolah itu malah menyuruh Kulin untuk menuruti kemauan dari 3 Tak. Ternyata, kepala sekolah itu adalah ayah dari Sidi. Dan hanya karena tak dapat mengadakan prom gabungan, Sidi dan kawan-kawannya menolak kelulusan mereka selama 3 tahun. Dan jika Kulin tak mau, maka Kulin tak akan diluluskan. Kamu turuti saja kemauan Sidi, ya. Tidak akan pernah lulus dari sekolah. Mau! Dengan perasaan terpaksa, keesokan harinya, Kulin pergi ke SMA BBM ditemani oleh teman barunya bernama Kibo. Sialnya, saat mereka sampai di sana, bel istirahat berbunyi. Mampus. Hal itu membuat semua siswi di SMA itu mengetahui kedatangan Kulin dan Kibo. Lalu, siswi-siswi itu meneriaki Kulin dan Kibo agar pergi dari tempat itu. Sampai akhirnya saat Kulin membuka helmnya. Sungguh terlalu melebih-lebihkan. Kemudian tersiar berita tentang kegaduhan SMA BBM akibat ketampanan Kulin. Hal itu dimanfaatkan oleh keluarga Kulin untuk membuka Tour The Life of Mas Kulin. Melihat keluarganya memanfaatkan ketampanannya dan membuat tempat yang dianggapnya sebagai tempat paling aman, kini malah diketahui oleh orang yang haus akan ketampanan maskulin. Karena dikejar oleh para cewek-cewek, Kulin berlari ke sebuah atap gedung. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita yang memakai seragam SMA BBM. Namun, ketampanannya tak berefek kepada wanita itu. Saat Kulin mengajak berkenalan, wanita itu langsung pergi tanpa menghiraukannya. Hal itu membuat Kulin jatuh cinta pada wanita itu, karena hanya wanita itu yang mampu bersikap normal padanya. Lantaran kecewa pada keluarganya, Kulin memutuskan untuk menginap di rumah Kibo. Di rumahnya, Kibo hanya tinggal dengan sang nenek. Tuh, sini. Oma mau lihat. Sini. Gak usah malu-malu, anggap aja seperti di rumah sendiri. Pagi harinya, Kulin pun bercerita tentang wanita berseragam SMA BBM yang dia temui di malam itu. Mengetahui bahwa wanita itu adalah siswa BBM, membuat Kulin memiliki tujuan lain selain mengajukan proposal prom gabungan itu. Next adegan,
kita melihat Amanda yang sedang dilukis. Lalu tiba-tiba muncul salah seorang temannya yang lemah tak berdaya karena melihat Kulin berada di SMA BBM dan ingin menemui Amanda. Mendengar hal itu, Amanda lalu bergegas menemui mereka. Nanti dipikirin dulu ya sama semua panitia di sini. Ada kontaknya kan? Ada. Setelah pembicaraan yang Terima singkat, kasih udah datang. Kulin dan Kibo langsung beranjak pergi. Tak diduga, manusia seperti Amanda takluk di hadapan si tampan Kulin. Di kantin saat jam istirahat, mereka mulai gelisah karena masih tak ada kabar dari SMA BBM soal persetujuan prom gabungan. Di tengah kegalauan itu, terdengar pesan balasan dari SMA BBM yang ternyata mereka menyetujuinya. Sontak hal itu membuat semua warga SMA Horizon bergembira. Prom kamu gak jadi. Hari-hari Kulin dilalui bersama Kibo dengan bahagia, yang membuat persahabatan mereka semakin kuat. Suatu hari, saat Kulin sedang tidur, Kibo membangunkannya lalu mengajak Kulin untuk bermain futsal dan berencana akan mengenalkan Kulin pada orang yang Kibo suka. Saat bermain futsal, banyak penggemar Kulin yang menyaksikannya, dan ternyata ketampanan Kulin dapat menular melalui keringatnya. Namun hal itu dapat bertahan hanya 1-2 jam. Pertandingan itu selesai pada malam hari. Dan saat Kibo pergi ke toilet, Kulin kembali melihat wanita yang ia cari. Mau beli? Wanita itu membuka warung di depan tempat futsal. Saat Kulin ingin berkenalan dengannya, tiba-tiba Kibo datang dan menyapa wanita itu. Ternyata wanita itu bernama Rere. Re, kenalin. Temen gue, Kulin. Lin. Lalu Kibo mengajak Rere dan Kulin ke tempat bakso langganannya. Di sana, Kibo dan Rere terlihat sangat akrab sekali, seperti mereka berdua sudah saling mencintai. Melihat hal itu, Kulin merasa sedih. Dia merenungi nasibnya yang tak bisa bergaul seperti Kibo karena ketampanannya. Namun Kibo sebagai sahabat yang baik selalu menghiburnya. Malam itu, Kulin tak bisa tidur karena dalam benaknya selalu terpikirkan bagaimana cara mendapatkan cintanya Rere. Keesokan paginya, Kulin bertemu dengan Masokis. Di sana, Kulin meminta saran padanya mengenai permasalahan cintanya. Karena menurut Kulin, kakaknya itu telah lama bergelut di dunia percintaan. Mas Okis juga memberikan sebuah buku karangannya yang berjudul 1001 Cara PDKT. Lalu, semua langkah-langkah yang diberikan Okis satu persatu telah dilakukan oleh Kulin. Namun hal itu malah membuatnya benar-benar yakin bahwa Kibo dan Rere saling mencintai. Di tengah kegelisahannya itu, Kibo mengajak Kulin dan Rere ke tempat karaoke. Sebagai perayaan sekaligus rasa terima kasihnya pada Kulin karena berkat Kulin nilai UTS Kibo mengalami peningkatan. Di pagi hari saat jam olahraga, Amanda datang ke sekolahan SMA Horizon untuk menemui Kulin.
Kemudian Amanda memberikan sebuah undangan ulang tahun dan sebatang handphone Xiaomi. Melihat undangan itu, Sidi langsung mengambilnya dan menempelkannya di mading. Dan ternyata sepucuk undangan Amanda dapat membuat kebahagiaan siswa-siswa yang ada di SMA Horizon. Kemudian, pada malam harinya, Kulin mulai mempelajari buku yang telah diberikan oleh kakaknya. Kemudian, tatkala mereka bertiga berada di tempat karaoke, Kulin merasa sangat gelisah karena Rere tak memperhatikannya. Rere malah asik dengan Kibo. Saat Kibo pergi untuk membayar, Kulin berkata pada Rere bahwa dia tak akan pernah memiliki Kibo karena Kibo memiliki tambatan hati lain, yakni Amanda. Kibo tuh sukanya sama cewek lain, Amanda. Ternyata hal itu telah direncanakan oleh Kulin untuk menjebak Kibo di hari ulang tahun Amanda, dengan menyuruh Amanda bersandiwara seolah-olah Amanda suka pada Kibo, dan menyuruhnya mencium Kibo saat Rere melihatnya. Hai Kulin. Nah, di sini 3 tak sengaja juga melihat mereka. Dan beruntungnya, rencana Kulin berhasil. Rere yang melihatnya langsung meninggalkan pesta itu dengan suasana hati yang hancur. Lalu, Kulin memanfaatkan momen itu untuk menyatakan perasaannya pada Rere. Gue suka sama lu. Namun, Rere tak mencintai Kulin dan pergi meninggalkannya. Karena marah pada Kibo, 3 tak lalu menghajarnya habis-habisan sampai membuat Kibo babak belur. Setelah itu, Kulin menyesali perbuatannya. Setiap hari perasaannya tak tenang. Sampai pada akhirnya Kulin mengaku pada Kibo bahwa dia telah menjebak Kibo. Yang bikin lo digebukin CD itu gue orangnya, Bu. Jadi gue nyuruh Amanda buat nyium lu di depan Rere. Kibo yang mendengarnya kecewa pada Kulin. Ternyata orang yang telah dianggapnya sebagai sahabat malah mengkhianatinya. Kemudian Kibo pun mengusirnya. Dengan suasana hujan, Kulin menyusuri jalan menuju rumahnya. Akibat kejadian itu, hari-hari Kulin kembali menjadi sepi. Sampai pada saat setelah bermain basket dengan ayahnya, Kulin mendapat pencerahan dari ayahnya bahwa untuk menjadi laki-laki sejati bukan karena wajahnya, melainkan karena sikapnya. Lebih baik punya wajah busuk daripada punya hati yang busuk. Ketampanan yang membuat kita Mendengar hal itu, Kulin langsung menemui Rere. Rere yang terpana dengan kedatangan Kulin tak menghiraukan mas-mas pejuang kembalian yang ada di belakangnya. Pak, Lalu dia pergi ke tempat Kibo. Ternyata Kibo masih menaruh perasaan marah pada Kulin. Tapi dengan usaha yang dilakukan oleh Kulin, alhasil dia berhasil mempersatukan Kibo dan Rere. Ketika hari dilaksanakannya prom gabungan telah tiba, akhirnya Kulin sadar bahwa cara mensyukuri hidup ini yaitu dengan cara tak membanding-bandingkan kelebihan maupun kekurangan seseorang. Di akhir cerita, Kulin kembali melihat wanita yang dapat melihatnya dengan normal selain Rere. Hal itu membuat Kulin akan kembali melakukan pencarian cinta sejatinya. Dan film pun tamat. Di film ini, Mimin lebih suka pada tokoh Kibo daripada Kulin. Karena pada akhirnya Kibo lah yang dapetin cintanya Rere. Bahkan dia juga dapetin ciuman dari Mbak Nikita Willy.
Pesan dalam film ini adalah seperti yang dikatakan oleh Kulin tadi, kita akan mensyukuri hidup ini jika kita tak pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like jika perlu. Semoga kita semua sehat selalu dan bencana COVID segera berakhir. Dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.